Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfiansah. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Sambas PPG tahun 2023 kelas F. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan membaca doa. Saya mohon kepada ketua kelas ini untuk memimpin doa. Silakan. Doa mulai. Sebelum melanjutkan, kita membaca doa ayat surah pendek yang nanti sama-sama akan kita baca, yaitu Quran surat Al-Ikhlas. Jadi saya mau mengabsen terlebih dahulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa yang nggak masuk? Raihan ya. Sakit izin Alfa. Siapa? Selain Raihan? Ada Raihan ya? Baik, jadi sebelum kita lanjut masuk ke materi hari ini, perlu saya ingatkan untuk materi yang sebelumnya, yaitu pembahasan tentang apa? Masih ingat? Ada yang ingat? Materi yang lalu, yaitu Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, kemudian dan Quran surat Ar-Rahman ayat 30. Kedua ayat tersebut berkaitan dengan ilmu pengetahuan, pentingnya ilmu pengetahuan, manfaat dan sebagainya. Jadi justru kita selaku manusia berusaha untuk mencari ilmu dengan cara apa? Ya, seperti contohnya kalian belajar di sekolah untuk mendapatkan ilmu. Baik ya. Jadi Bapak harapkan untuk hari ini, pembelajaran hari ini yaitu termasuk kepada materi yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 60. Jadi nanti di dalam Quran surat An-Nisa pembahasannya nanti akan saya bagi kalian menjadi 6 kelompok di sini ya. 6 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5 dan 6, dan masing-masing kelompok nanti akan membahas atau nanti akan saya tunjuk satu orang mewakili kelompoknya untuk membaca Quran surat An-Nisa dan surat An-Nahl tersebut ya. Nanti selanjutnya di dalam pembahasan kelompok kalian di dalam Quran surah An-Nisa ada nggak kira-kira hukum bacaan yang terjadi? Nanti selanjutnya yaitu kita akan mengetahui atau membahas tentang hukum bacaan di dalamnya. Baik, nanti kalian baca Quran surah An-Nahl dan An-Nisa. Jadi saya sebelum kalian membaca atau memahami, saya bukakan untuk Quran surat An-Nisa dan An-Nahl. Yang pertama Quran surah An-Nisa. Disimak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya setelah tadi kalian mendengarkan Quran surah An-Nisa, sekarang kita lanjut mendengarkan
dengan Quran surat An-Nahl ayat 64 ya. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم Baik, jadi untuk mempresentasikan hasil pengerjaannya kita dengarkan perwakilan dari kelompok 1 nanti ya, saya tunjuk kelompok 1, silakan maju. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali ke tempat. Selanjutnya untuk kelompok 5. Silakan. Arif. Maju Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa Baik, selesai. Arif, silakan duduk kembali. Terima kasih sudah mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya untuk kelompok 2. Siapa? 2. Silakan. Baik, setelah kalian mempresentasikan hasil daripada pembacaan ayat Quran surat An-Nisa dan An-Nahl tersebut, jadi secara garis besar kalian sudah bisa membaca. Tetapi yang saya evaluasi di sini adalah bacaan, ilmu tajwid namanya. Ya, ilmu tajwid. Ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik belum tentu benar. Di situ letaknya, ya. Orang bagus membaca ayat suci Al-Quran, tetapi belum tentu benar hukum bacaannya. Jadi dari kelompok 1, 3, 2, dan 5 yang tadi sudah mempresentasikan hasil bacaannya, masih banyak terdapat hukum bacaan yang masih belum benar. Dan membaca pengertian atau arti daripada masing-masing ayat tersebut, saya mau melihat kira-kira apa isi yang terkandung di dalam Quran surah An-Nisa dan An-Nahl. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Untuk surat An-Nisa ayat 59 isi kandungannya perintah kepada manusia untuk taat kepada Allah, Rasul dan para pemimpin di antara manusia, sehingga para pemimpin sebenarnya adalah penerus perjuangan para Rasul utusan Allah, sekaligus khalifah di muka bumi. Oke, baik, kita mengetahui isi kandungan Quran surat An-Nisa. Selanjutnya, apa isi kandungan Quran surat An-Nahl? Oke, silakan. Isi kandungan surat An-Nahl ayat 64 adalah Ya. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dalam bentuk acuan sebagai pembeda antara yang hak dan batil salah, serta memegang peranan penting bagi kaum muslimin. Selanjutnya, setelah kita membahas atau sudah kita dengarkan bacaan isi kandungan Quran surah An-Nisa dan An-Nahl, selanjutnya kita akan mengupas, ya, mengupas isi kandungan hukum bacaan apa yang terdapat di dalam Quran surah An-Nisa dan An-Nahl tersebut. Alif lam samsiah dan alif lam koma. Jadi untuk pengertian alif lam samsiah dan komariah, silakan dilihat di layar. Alif lam samsiah adalah alif lam sukun yang bertemu dengan salah satu huruf komariah, sehingga huruf lam dibaca secara jelas atau dalam bahasa lain izhar. Kemudian alif lam samsiah adalah alif lam sukun yang bertemu dengan salah satu huruf samsiah dan bacaannya dibaca tidak jelas atau melebur dengan huruf di depannya atau huruf di depannya. Di sini alif lam bertemu dengan salah satu huruf komariah, berarti ada huruf komariah. Kira-kira ada yang tahu huruf komariah ada berapa? Ada? 7 tangan. Ya, silakan. Ada 14 huruf komariah di dalam huruf hijaiyah. Baik, benar jawabannya. Samsiah bertemu dengan huruf samsiah. Huruf samsiah ada berapa? Ada berapa? 14. Komariah dalam samsiah. Tadi udah dijawab ada 14 komariah dan 14 huruf samsiah. Sekarang kita lihat ke 14 huruf komariah dan samsiah. Silakan.
Jangan lihat depan. Silakan kalian lihat kembali Quran surat An-Nisa dan An-Nahl. Cari di dalam Quran An-Nisa dan An-Nahl adakah hukum bacaan alif lam samsiah dan qamariyah. Silakan kalian berdiskusi untuk menentukan hukum bacaan yang terdapat di Quran surat An-Nisa dan An-Nahl. Kira-kira ada yang bisa mencatat di depan, mempresentasikan? Ya, silakan, jasa. Yang berbunyi war rasul. Di mana letak alif lam? Hukum bacaan alif lam? Di mana? Silakan. Kira-kira yang lain benar atau salah? Alif lam bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, yaitu huruf ro. Ro adalah merupakan salah satu huruf samsiah atau qamariyah? Huruf samsiah. Apabila alif lam bertemu dengan huruf samsiah, maka bunyi bacanya dibunyikan ke huruf di depannya. Seakan-akan alif lam tidak war rasul. Walaupun alif lam ada, tetapi dibunyikan ke huruf ro. Sekarang tadi Quran surat An-Nisa, sekarang Quran surat An-Nahl. Ada yang bisa? Oke, silakan baca. Alaikal kitab. Kira-kira di mana hukum bacaan yang terjadi di sana? Apakah benar hukum bacaan alif lam ada di sini? Maka Bapak akan memberikan pertanyaan untuk mengulang. Apakah sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang telah kita pelajari hari ini? Oke, pertanyaan pertama, sebutkan pengertian hukum bacaan alif lam qamariyah. Ada yang bisa? Alif lam qamariyah adalah alif lam sukun bertemu dengan salah satu huruf qamariyah sehingga huruf lam dibaca secara jelas. Ya. Baik, tepuk tangan untuk jawaban dari Ustaz. Yang kedua, pengertian hukum bacaan samsiah. Oke, silakan. Baik, Aulia. Ia adalah alif lam sukun yang bertemu dengan salah satu huruf samsiah dan dibaca tidak jelas atau melebur dengan salah satu huruf setelahnya atau idgham. Mau bertanya kepada kalian, kira-kira dari keseluruhan kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari proses pembelajaran hari ini? Silakan. Baik, silakan. Kita dapat mengetahui hukum bacaan dalam Al-Quran, An-Nisa dan An-Nahl serta perbedaan huruf lam samsiah dan qamariyah. Baik, simpulannya kita dapat mengetahui hukum bacaan yang terjadi di dalam surah An-Nisa dan An-Nahl. Kemudian Bapak harapkan ya, setelah kalian pelajari hukum bacaan yang sudah kita pelajari hari ini, kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan, dalam pembacaan ayat suci Al-Quran, mengerti dengan ilmu tajwid, ya, ilmu dasar dalam cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas tentang materi yang berikutnya, yaitu iman kepada malaikat Allah. Dan Bapak harapkan sebelum nanti masuk ke materi yang selanjutnya, Bapak harapkan kalian sudah membaca ya materi tersebut, sehingga nantinya di dalam proses pembelajaran kita akan menjadi lebih. Jadi sebelum kegiatan proses pembelajaran hari ini Bapak tutup ya, Bapak tekankan sekali lagi, terus pelajari materi yang sudah disampaikan ya, jangan takut atau jangan malu-malu untuk bertanya apabila materi yang belum kalian pahami dengan teman atau kita. Marilah kita bersama-sama berdoa yang dipimpin oleh Ketua kelas Niki. Silakan Niki, doa mulai. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.